Assalamualaikum Mbak Jenar dan juga Mbak Titin. Malam. Oke, sebelumnya terima kasih sekali sudah berkunjung ke Bukalapak khususnya program Buka Talks. Malam hari ini kita akan sama-sama di sini cerita-cerita santai saja mengenai film yang sebentar lagi akan tayang ya, yaitu Something in Between tanggal 27. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk ketiga pembicara kita pada malam hari ini. Baik, sedikit mengenai Something in Between ya, film ini aku dengar-dengar bahwa film ini bercerita tentang kisah romantis atau bukan kisah romantis, kisah percintaan remaja yang berlatar belakang anak sekolahan tahun 2000-an, jadi SMA ya kurang lebih ya. Oke, seperti apa detailnya nanti kita akan cerita-cerita. Ke Mbak Titin dulu deh kalau gitu ya, aku mau tanya sedikit. Kan Mbak Titin ini sudah banyak sekali nulis naskah gitu ya untuk banyak sekali film maupun FTV gitu ya. Nah mungkin banyak yang penasaran nih, di antara film naskah-naskah film dan film-film itu kan juga banyak yang cukup melejit di pasaran gitu ya, terkenal gitu. Nah ini dan 12 nominasi. 12 nominasi, tepuk tangan dulu dong, luar biasa sekali. Luar biasa didetailin, terima kasih loh Mbak. Nah ini gimana sih tipsnya untuk menghasilkan alur cerita yang mungkin menarik di dalam sebuah penulisan skenario film, itu seperti apa sih? Kalau dari saya sih sebenarnya lebih tidak pernah berhenti berhenti mengamati, selalu mengamati, terus bergaul, terus tetap up to date sama kisah masalah-masalah yang terjadi hari ini. Itu sih yang paling penting emang karena kan pergaulan itu nggak cuman yang seumuran, tapi juga dari remaja sampai yang lebih tua, supaya mendapatkan, karena semua ide datangnya dari sekitar saya, jadi sekitar saya yang harus diperluas itu. Oke, jadi memang Mbak Titin up to date dengan perkembangan yang isu yang terjadi di masyarakat. Betul, untuk iya. bisa bikin alur cerita yang mungkin dekat dengan masyarakat, kurang Iya. lebih seperti itu ya. Iya, betul. Oke, aku pindah ke Mbak Jenar, ini menarik sebenarnya. Mbak Jenar ini juga seorang penulis ya. Favorit. Banyak sekali novel-novel yang juga sudah dihasilkan oleh Mbak Jenar. Nah tapi di sini Mbak Jenar juga menjadi pemain di sini ya, menjadi cast di sini. Nah ini seperti apa sih perbedaan di antara dua profesi ini Mbak? Boleh diceritain nggak? Ya sangat berbeda. Sebetulnya saya lebih suka di balik layar. Menulis, pasti Titin tahu itu rasanya. Itu adalah sebuah proses yang paling sunyi tapi paling mengasihkan. Lalu setelah itu saya juga menyutradarai film, itu semuanya juga di balik layar. Tapi ketika saya harus menjadi seorang pemain, buat saya itu adalah sebuah proses yang sangat mewah karena saya dibayar, tapi saya belajar dari sutradara-sutradara lain. Karena saya juga otodidak, saya nggak pernah punya pendidikan formal. Jadi di dalam film maupun dalam penulisan, jadi membaca skrip seperti yang Titin tulis, didirect oleh beberapa sutradara yang bisa memberikan saya sebuah pelajaran adalah, saya pikir ya udah waktunya juga ya kayak begitu. Dibayar dan belajar buat saya itu. Oke, memang cukup berbeda tapi ada satu hal yang sama-sama di tulisan juga Mbak Jenar belajar, jadi pemain Mbak Jenar juga ikut belajar gitu ya. Dan sebetulnya main film untuk bikin film. Oke, main film untuk bikin film, menarik. Tantangannya apa nih Mbak? Tantangan masing-masing profesi ini seperti apa? Enggak, kalau di balik layar, kalau menulis itu tantangan terbesar ketika kita berkarya untuk diri kita sendiri. Itu lebih kepada tantangannya adalah bagaimana musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Itu tantangannya. Tapi ketika harus bekerja untuk orang lain, tantangannya adalah mendengarkan. Mau mendengarkan dan ya
gimana ya, saya nggak suka spotlight. Saya sebetulnya awalnya tuh sama kamera, begitu kamera datang, yang udah saya nggak bisa difoto, saya nggak bisa apapun yang dilihat orang sebetulnya. Ya itu tantangan yang sangat sulit, tapi Ya pada akhirnya toh lumayan. bisa-bisa juga ya sekarang. Mudah-mudahan lumayan. Oke. Masih belajar. Masih belajar. Kita pindah ke Nicole ya. Nah di film ini katanya kan ini related dengan remaja-remaja pada umumnya, ceritanya gitu ya. Relevan dengan kehidupan nyata para remaja SMA. Nah, bagaimana sih Nicole sebagai pemeran utama bisa mendrive penonton untuk bisa merasakan hal yang sama kayak gitu? Atau mungkin buat teman-teman yang mungkin sudah melewati masa SMA nih bisa kayak nostalgia lagi gitu ke zamannya. Ya pertama sebagai aktor aku harus ngerasain apa yang dirasain karakternya itu ya. Dan kebetulan aku sekolah juga dan tahu rasa-rasa yang karakter aku rasain gitu. Dan itu sih yang menurut aku yang penting sebagai aktor. Karena kalau kita sendiri nggak bisa ngerasain, gimana penonton bisa rasain gitu. Dan apalagi didukung dengan cast-cast yang luar biasa, yang dahsyat, yang benar-benar pengen berkarya di film ini, yang benar-benar senang sama ceritanya dan terjadilah film ini. Semoga bagus lah. Amin. Tapi berarti risetnya nggak terlalu banyak, maksudnya karena Nicole juga sekolah jadi kayak nggak terlalu inilah ya. Sebenarnya ada di cerita ini ada satu konsep yang nggak bisa aku ceritain soalnya ya. Karena belum tayang. Takutnya spoiler. Iya betul, oke. Untung hampir memancing. Kalau diceritain konsepnya bakal spoiler banget nih soalnya. Jadi konsep itu yang benar-benar kalau bisa dibilang fiksi ya. Fiksi ya. Dan itu sih tantangannya gimana cara aku bawain cerita yang semi fiksi ini bisa relate ke orang kayak gitu sih. Oke, jadi makin penasaran kalau gitu ya. Oke, ke Mbak Titin lagi nih. Mbak Titin, ini kan aku akan lebih banyak nanya-nanya soal proses kreatif dalam penulisan nih Mbak. Gimana sih proses kreatif bisa membuat penonton itu bisa merasakan emosi dan juga ya bikin kita merasa hanyut di dalam film atau di dalam sebuah tulisan dari sebuah produksi atau kisah di dalam film tersebut? Kalau itu sebenarnya berawal dari sederhana banget, berawal dari idenya dulu. Ide yang cuma satu kalimat, kita mau bikin tentang ini. Nah kalau dari kalimat itu aja sudah bisa membuat umpamanya seperti ini idenya dari Pak Sukdev. Dari ide tersebut udah bisa membuat saya merasakan sesuatu, harusnya seperti kata Nicole, kalau dia juga bisa merasakan karakternya, pasti penonton bisa merasakan karakternya. Begitupun ide begitu, ketika saya sebagai penulis bisa merasakan sesuatu, berarti saya punya kekuatan untuk menuliskannya dan harusnya apa yang saya tulis juga bisa dirasakan oleh penonton. Itu sih, dan kalau dari segi teknisnya banyak banget dari elemen di skenario yang harusnya bisa menjadi media untuk menyampaikan perasaan tersebut gitu, dari adegan, dari dialognya, dari strukturnya, itu dia. Oke, aku penasaran nih sebenarnya Mbak Titin. Ketika misalnya Mbak Titin sedang nulis sebuah naskah film gitu kan banyak sekali peran yang ada di sana gitu ya. Apakah misalnya tiba-tiba Mbak Titin kayak berimajinasi membayangkan menjadi sosok Gema atau menjadi sosok Maya atau menjadi sosok Ibu Maya, itu kayak gimana? Ada proses seperti itu juga atau gimana? Kalau saya lebih menempatkan diri saya hanya sebagai penulis yang kemudian mencoba menghidupkan karakter-karakter itu jadi ada di sekitar saya. Dan ini agak susah nih. Dan biasanya ada terjadi diskusi-diskusi dengan para karakter, walaupun karakter itu tidak ada ya. Oh gimana tuh maksudnya? Itu dia. Kenapa agak susah nih mungkin sebagai penulis ngerti kan. Jadi kita kalau aku sering banget gitu di tengah-tengah tiba-tiba bisa nanya, Gema kamu maunya apa sih gitu. Terus tiba-tiba merasakan emang ya Gema maunya kayak gini gitu. Oke, tapi itu sendirian ya? Iya sendirian. Oke, ini menarik ya. Baik, dan itu memang wajar terjadi di teman-teman penulis. Oke. Memang diterangkan tapi menghidupkan karakter untuk jadi bisa berdiskusi dengan penulisnya
itu memang ya memang yang kami lakukan sih. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke, kita kembali lagi ke Mbak Jenar nih. Aku masih penasaran lagi dengan latar belakang Mbak Jenar sebagai penulis ini sebenarnya bisa menyokong dalam mendalami sebuah peran gak sih sebenarnya? Kan tadi katanya malas sebenarnya ada di depan layar. Tapi sebenarnya membantu Mbak Jenar nggak untuk bisa ada di depan layar dengan Mbak Jenar selama ini mungkin ikut menulis atau juga menjadi sutradara? Terus terang buat saya lagi ketika kita membaca sesuatu, ketika kita membaca sebuah teks, kita selalu mempunyai ide tentang apa yang kita baca. Itu menjadi sangat personal. Inilah yang menjadi tantangan sebetulnya. Ketika saya membaca sebuah skrip, saya punya visi saya sendiri. Tapi di lapangan mungkin visi itu akan berbeda dengan sutradara. Jadi itu adalah tantangan terbesarnya. Bagaimana saya bisa menerima seperti yang tadi saya bilang, bagaimana saya bisa menerima apa yang memang sutradara atau penulis, mereka tentunya sudah mempunyai pembicaraan yang sangat panjang di dalam produksi untuk menciptakan satu karakter ini. Jadi saya harus mendengarkan itu dan saya harus mengadaptasinya, mengeksekusinya. Jadi ya kesulitannya sih sebetulnya di situ. Dan kebetulan terima kasih Universe karena saya bertemu dengan tim produksi yang baik, sutradara yang baik sehingga bisa memberikan saya mengapa karakter ini harus seperti ini. Jadi saya rasa sebagai pemain saya hanya mengikuti direction dan saya harus mengakui bahwa direction dari mereka sangat baik dan salah satunya yang di film ini kalau misalnya saya bisa bermain baik itu bukan saya tapi ini adalah kerja tim dan kerja sutradara. Oke, kalau gitu aku pindah ke Nicole. Ini film kamu yang keberapa? Ini yang kelima ya? ke-8. Oh yang ke-8, oke berarti udah banyak nih ya. Udah banyak. Pernah gak sih Nicole berpikir kayak seharusnya aku tuh cocoknya memerankan peran yang ini loh saat ini. Atau kayak atau mungkin harapannya kayak aku pengen tuh suatu hari aku perannya tuh yang kayak seperti ini. Pernah gak sih merasakan hal yang seperti itu selama 8 film ini dan... Kalau keinginan bermain film dengan karakter yang unik gitu pasti adalah semua aktor pasti impiannya punya karakter yang unik yang gak pernah ada gitu. Tapi menurut aku karakter Gema ini cukup unik ya karena dengan konsep yang rahasia Tidak bisa itu. Iya dan kayaknya belum ada juga di film Indonesia Oh, konsepnya kayak gini ya Mbak Titin. Oh, iya? Belum ada ya? Iya. Mudah-mudahan. Iya. Dan menurut aku itu keunikannya Gema dan dengan keabsurdannya dia. Oke. Karena Gema ini cukup absurd kan. Oke, mulai terkuak nih sedikit demi sedikit. Ya cukup absurd pokoknya si Gemanya ini dan gitu sih pasti ada keinginan punya karakter yang unik dan akhirnya terwujudlah ini si Gema. Oke, kalau gitu pernah nggak waktu syuting nih tiba-tiba kamu suka muncul ide kayak, aduh mas sepertinya nggak yang menarik tuh kayak gini deh, kayak improvisasi kayak gitu pernah nggak? Ya pasti ada keinginan buat improv, ada pikiran kayak tadi sih bagusnya kayak gini nih. Tapi balik lagi itu ke keputusan sutradara. Kita sebagai aktor cuma bisa menawarkan, tapi keputusan tetap di sutradara. Ya itu aktor harus nahan egonya buat kepentingan bersama gitu, betul? Oke, tapi kalau misalnya itu terjadi rata-rata sutradara gimana? Kayak Kebetulan di film Something in Between sutradaranya Pak Asep dia benar-benar open dengan ide-ide yang kita tawarkan dan
akhirnya terjadilah kerjasama yang bagus ini dan aku senang Oke. banget sih. Tepuk tangan dulu dong untuk sutradara Pak Asep ya. Pak Asep. Oke. Baik, Mbak Titin nih lagi nih. Secara garis besar kan ini tema dari film ini membahas tentang percintaan remaja waktu SMA. Nah, tapi di trailer yang ditampilkan ini yang tadi udah sedikit disinggung oleh Nicole ya, ada plot yang berbeda ditawarkan dalam film ini. Bisa lebih detail lagi nggak dari apa yang sedikit dong kasih rahasia di sini dibuka talks. Intinya gini sih, konsep yang disebut berbeda oleh Nicole tadi itu kalau bisa saya simpulkan dalam satu kalimat itu adalah ini bukan tentang cinta selamanya, tapi ini tentang cinta yang lebih dari selamanya. Wow, sweet banget. Jadi ini lebih ke karakter yang dimainkan. Karakter utama di film ini namanya Cinta. Oke, cukup mengganggu pikiran aku saat ini. Apa ini sebenarnya? Oke, kalau gitu Mbak Jenar lagi nih. Nextnya Mbak Jenar pengennya tuh main di film yang mungkin menceritakan tentang apa sih? Kepikiran nggak? Kepikiran dong, pengen main. Pertanyaannya main di film atau Main- bikin film? Waduh. Oke, kalau gitu dua-duanya aja. Main di film apa, yang bergenre apa, atau tema khusus seperti apa, atau mungkin lagi ada project bikin film nih. Oh, aduh, kalau berperan seperti apa, kayaknya bahkan dibandingin Nicole, saya lebih muda. Saya masih baru belajar, jadi apa aja saya akan coba untuk belajar. Jadi nggak ada ini khusus lah ya kayak. Tidak bisa membayangkan Tidak itu bisa ya. membayangkan. Coba baca, oh kalau kira-kira skripnya seperti Titin Watimena 12 nominasi, hajar gitu kan. Ya, jadi ya saya masih terbuka. Sekali lagi, main film untuk film. Kalau sekarang ya, saya sedang post production sekarang, sedang dalam ini jangan dong, enggak boleh. Ini berarti promosi film lain. Saya sedang membuat film sekarang yang sedang post productionnya. Oke, jadi lebih memilih fokus untuk Enggak juga. semua bisa berjalan. Oh gitu. Menulis, lalu bermain, membuat film itu Gila, semuanya bisa tiga-tiganya paralel. dihajar, luar biasa. Oke. Nah, Nicole, ini kan juga film yang kesekian kalinya bersama Amanda ya kalau nggak salah. Iya. Nah itu masih ada nggak sih setiap film dari film ke film masih ada nggak sih Nicole sama Amanda belajar atau mengembangkan chemistry antara kedua belahnya atau memang karena udah berkali-kali ini film kayak udah kebentuk aja atau kayak gimana? Tetap kita harus bangun chemistry dan kebetulan kita punya film yang SMA juga sebelumnya dan kita itu sih tantangannya gimana caranya kita bisa bikin beda dari film yang sebelumnya itu yang sempat aku obrolin sama Amanda dan alhamdulillah tantangannya itu udah selesai dan semoga aja emang penonton bisa ngelihat perbedaannya nih sama film yang sebelumnya dan kayak gitu sih. Oke, karena emang udah berapa kali sih sama Amanda? Udah ini yang kelima. Yang kelima kan? Iya. Dari 8 film, 5 film bareng Amanda itu kayaknya udah ya udahlah ya gitu. Enggak juga ternyata tetap harus ada proses itu ya. Iya. Ngobrol bareng biar jadi ada pembedanya. Walaupun udah sering main film bareng, terus udah chemistry-nya udah kuat, tetap aja kita punya tantangan tersendiri di setiap project gitu sih. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga pembicara kita. Oke, ini pertanyaan terakhir, enggak terakhir banget sih sebenarnya, tapi aku pengen masing-masing bisa jawab pertanyaan ini. Gimana nih, karakter siapa sih yang paling teman-teman kagumi di film Something in Between ini? Mulai dari Mbak Jenar dulu mungkin. Karakter saya. Bagus, tepuk tangan dulu. Bagus sekali, memang harus menjual diri saya gitu ya. Di sini Mbak Jenar. Saya susah loh, susah ini.
pertama kali nangis loh karena Nicole dan Karena Amanda. Nicole. Tapi mereka beneran ya, mereka semua adalah pemain yang sangat baik, director yang sangat baik, skrip yang sangat baik, production yang sangat baik. Di sini Mbak Jenner sebagai apa di Something in Between? Sebagai ibunya Maya Ibunya ya? Maya. Oke, boleh diceritain sedikit? Nggak boleh. Oh nggak boleh juga. Aduh banyak nggak bolehnya ini gimana ya? Jadi masih to be continue gitu ya, to be continue, baik, bersambung. Kalau gitu terakhir dari teman-teman. Aku nggak ditanya nih karakternya siapa? Oh iya bener juga, lupa, maafin. Jawab karakter ibunya Maya. Oke, silakan. Saya. Saya. Silakan Nicole. Kalau aku karakter favorit aku di sini papanya Maya. Siap, oh papanya Maya? Iya, yang Kenapa? Alasannya apa? Sama ibunya juga. Ya karena by the way yang memerankan karakter papanya Maya itu Om Surya Saputra. Om Surya keren banget di sini, bener-bener. Mbak Jenner juga. Nicole jangan tertekan, silakan lanjutkan. Tadi diancam sih di backstage. Oh gitu. Enggak. Ya, karena karakternya itu benar-benar sosok lelaki yang tangguh, yang benar-benar pemimpin keluarga dan benar-benar setia. Walaupun ada musibah apapun, dia benar-benar tetap setia kepada keluarganya. Itu yang bikin aku suka banget sama karakter papanya Maya. Papanya Maya. Oke, kalau Mbak Titin? Karakter ibunya Maya loh. Ibunya Maya, bapaknya Maya. Sama kepala sekolah juga lucu ya. Oh iya, kepala sekolah. keren. Om Selamat. Oke, kenapa? Boleh Selamat. dijelasin? Dia memberi, karena kebetulan saya pastinya udah nonton ya filmnya. Menurut saya beliau tampil beda aja sih, beda sama karakter-karakter Om Slamet sebelumnya. Terus perkembangan dia membaca ya karakter yang saya tulis dalam skenario itu cukup beda, tapi jadinya emang jauh lebih pas dan lebih menyenangkan. Oke, jadi memang karena perannya berbeda dari peran-peran sebelumnya gitu. Oke, terakhir apa yang membuat kita harus nonton Something in Between dan apa sih yang bikin beda gitu dari film drama romantis remaja lainnya? Nicole dulu boleh silakan. Oke, kalau aku konsep rahasia yang tadi. Gimana konsep rahasianya? Aduh. Susah sih nggak bisa diceritain. Ya gini deh, kenapa harus nonton? Karena ada Mbak Jenner, ada aku. Karena ada kita. Ya karena ada kita semua baik. nih. Terus ditulis sama Mbak Titin juga. Oke, jadi harus nonton gitu. Yap. Oke, kalau Mbak Titin gimana? Sama sih, jadi malas nyariin gitu. Lama-lama ini judulnya nanti konsep rahasia Something in Between gitu ya. Ya yang pasti ya semua film pasti berbeda satu sama lain. Jadi ya yang pasti Something in Between juga berbeda. Tapi secara film, kalau disebut film remaja, ini jauh lebih punya kedalaman. Jadi kita tidak cuma main di permukaan karakter remaja yang begitu-begitu aja sih. Ini punya kedalaman yang kemudian disatukan dengan si konsep rahasia itu tadi. Tetap. Gitu. Anggap saja bahwa ini bukan cinta monyet remaja pada umumnya, tapi Lebih dari cinta lebih monyet. dari itu. Iya, Oke, betul. berarti Kita tanyakan dulu lah ya kepada penonton ya. oke. Kalian semua ini merasa bahwa dalam hidup ini apa sih yang paling kalian cari? Susah ya. Coba ada yang bisa jawab. ada yang bisa jawab? Ayo apa? Bimo, Kadea. Atau begini pertanyaannya, apakah semua yang kalian cari itu adalah cinta? Oh enggak juga. Lalu apa? Duit kayaknya sih. Ya cinta itu memang nggak harus selalu dengan kepada pasangan atau gimana. Tapi kalau aku pikir ya, hidup tanpa cinta itu gimana ya? Awas tuh ya bilang enggak terus gini, aduh gua kok jomblo malam minggu, awas ya ngomong begitu ya.
Biasanya gitu tuh suka denial. Nah, kalau mungkin karena saya sudah tua, I'm 45 years old now, aku udah ngalamin banyak hal, aku udah punya anak, aku udah punya cucu, udah punya ini. Dan dalam semua perjalanannya, hidup itu apa sih yang bisa membuat hidup ini berputar? Itu adalah cinta. Dan di dalam film ini esensinya adalah itu yang tadi Titin bilang. Ini bukan cuma cinta tapi bahwa cinta itu adalah abadi. Bagaimana menerjemahkan sebuah cinta yang abadi ke sebuah medium visual, itulah yang perlu ditonton oleh kalian semua. Di Something in Between tanggal berapa Mbak? Tanggal 27 September. 27 September di bioskop kesayangan Anda ya. Mari kita tunggu. Terima kasih Nicole, terima kasih Mbak Titin dan juga terima kasih Mbak Jenar. Buka aja Bukalapak.